wahai sang diri sejati, bawalah kami mengenalkan kepada Rabbul Izzah, Rabbul Izzati. Maka mari Bapak selamatkan Allah, kenali Allah dengan cara alhamdulillah, berterima kasih setiap saat, setiap nafas. Jadikan nafas ini nafas alhamdulillah. Barulah benar kata Nabi, afdalud du'a alhamdulillah. Doa paling tinggi adalah alhamdulillah. Kalau dia memuji Allah, dia nggak perlu doa, karena itulah doa paling tinggi. Itulah yang disebut doa bi ghairi talab, doa tanpa meminta. Orang inilah yang disebut-sebut di hadis, man syaghalani dzikri an mas'alati. Siapa yang sibuk-sibuk menyebutku, berterima kasih kepadaku, sehingga tidak sempat meminta kepadaku, aku akan cukupkan keperluannya seperti yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Semoga kita termasuk mereka, amin ya rabbal alamin. Semoga selalu dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para masyayikh satu persatu yang tidak mungkin saya sebutkan, walaupun saya hafal tadi disebutkan, tapi kebanyakan kayaknya. Hafalnya tadi doang, sekarang udah lupa. Judul kita apa, Ustadz Subki? Jalan Rohani, bener? Waduh, berat nih judulnya nih ya. Cuma dalam 1,5 jam, tapi tidak apa ya. Jalan rohani. Sebelum kita berbicara rohani, kita harus paham dulu bahwa diri kita ini lebih dari satu unsur. Kalau sudah paham unsur-unsur ini, baru bisa kita tahu dari jalur yang mana, dari unsur yang mana kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya khusus untuk kajian ini dan khusus untuk para muallim, para pendiri sekolah Islam di sini, dan para masyayikh yang hadir yang berjuang untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, mari kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu ulama-ulama kita zaman-zaman dari Aceh, ada Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrai, sampai kepada Nuruddin Ar-Raniri. Mereka ini beda, tapi sebenarnya sama-sama sufi, sama-sama ahlu sunnah, cuma beda ibarat. Puncaknya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mereka dulu semuanya belajar di Madinah. Itu kita sebut dengan poros Aceh. Poros Aceh ini ditandai dengan berkembangnya tarekat Syatariyah. Di sini jarang ada ya, jarang ada tapi jarang ada. Di Palembang lebih banyak Samaniyah dan juga Naqsyabandiyah. Begitu juga karena banyak zuriat Nabi SAW di sini, ada tarekat Ba'lawiyah. Ya, ini nggak tahu dulu orang Palembang mimpi apa, kok banyak zuriat di sini. Ya, ajib ya pakai, ajib luar biasa. Itu zuriat-zuriat Nabi yang ada di Betawi itu banyak dulu, mampirnya ke sini dulu, baru ke Betawi. Ke sini dulu. Awalnya tentu ke Aceh dulu ya. Poros Aceh ini kemudian berkembang tarekat Syatariyah. Lalu poros itu tiba-tiba hilang saja, dan lanjutan sanadnya masih ada. Itu lanjutan sanadnya, kalau di Jawa ada Syekh Abdul Muhi Pamijahan, kalau di Sumatera Barat ada Syekh Burhanuddin Ulakan. Lalu setelah itu berganti porosnya, poros Palembang, Al-Falibani, ditandai. Jadi generasi setelahnya, bedanya apa? Kalau dulu sufi ahli akidah, ahli kalam, sekarang poros Palembang ditandai dengan Syekh Muhammad Aqib, ya, Syekh Hasanuddin. Kemudian murid-murid mereka yang bernama, yang paling terkenal, Syekh Abdul Somad Al-Falibani. Jadi itu murid dari Syekh Aqib ya, Syekh Hasanuddin itu muridnya itu. Ditandai dengan
tarekat samaniyah. Ada plusnya, musnidul hadis, ahli sanad hadis. Ini yang kurang disadari oleh kita sekarang. Bapak kalau cek Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan ke atasnya Syekh Muhammad Aqib, Syekh Hasanuddin, itu digelari oleh Syekh Yasin Al-Fadani dengan Al-Musnid. Apa arti Al-Musnid? Ahli sanad. Jadi dulu ahli hadis satu paket dengan mursyid tarekat. Jadi Syekh Abdul Samad itu mursyid tarekat. Tarekat apa beliau? Samaniyah Khalwatiyah Al-Qadiriyah. 3 tarekat dilasem. Sebenarnya beliau punya tarekat lain, cuma ini yang dimasyhurkannya di negeri kita. Maka yang udah lama juga meninggal ya, Allah yarham, Syekh Zain Syukri, ya, gurunya Pak Kiai, Pak sahabat, guru jatuhnya, guru ya. Beliau adalah salah satu pewarisnya. Nanti ke atasnya ke Syekh Jauhari, terus nyambung. Saya juga dapat sanadnya, cuma dari jalur ahli hadis ya. Ajib itu. Kita mendapatkan ratib saman dari jalur orang Palembang. Sampai sekarang masih ada nggak ratib saman di sini? Tapi saya nggak tahu masih ada nggak talqin tarekat saman di sini. Kayaknya itu yang nggak ada ya. Bener. Talqin la ilaha illallah, talqin hu Allah, talqin Allah Allah. Ada nggak di sini? Udah nggak ada. Kalau di Aceh sisa tari doang, tari saman. Lumayan. Yang penting buktinya ada. Oh berarti dulu ada tarekat saman di Aceh. Ada tarekat Rifaiyah di Aceh. Ada tarekat Syatariyah di Aceh. Di sini seharusnya yang berkembang nanti tarekat Samaniyah berkembang bersama dengan sanad ahli hadis. Seharusnya. Cuma kadang terjadi yang tidak seharusnya. Makanya sahabat saya Syekh Idris kemudian mengambil ilmu lagi ke Yaman ya, supaya nyambung lagi nanti dengan para sahadah, para ulama-ulama kita. Sahabat-sahabat, teman-teman, hadirin hadirat mekanan Allah, ini refleksi aja biar manas-manasin orang Palembang ya. Orang Palembang ini Syekh Abdul Samad itu punya murid. Ada 2 sanadnya yang masyhur, 1 anaknya, ya, putrinya, seorang putri. Jadi Syekhah Fatimah binti Abdul Samad Al-Falimbaniyah. Ada jalur yang lebih masyhur lagi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari sinilah kemudian terselamatkan sanad ulama Palembang. Jadi kita sama orang Banten itu saudaraan Pak jadinya. Ya, kita bersyukur kepada mereka sudah menyelamatkan sanad ulama Sumatera Selatan, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Walaupun kuburan beliau kan diperdebatkan, katanya di Thailand ya, benar di Thailand. Sahabat saya bilang kami udah ziarah ke Thailand dan di situ ada dipisah kepala sama badannya, mirip-mirip dengan Sayyidina Al-Husain, karena beliau ini saktinya luar biasa. Doa-doanya beliau itu bikin orang kebal. Ditembak sama Belanda tuh nggak ada yang tembus. Wallahu alam, tapi saya percaya ya itu karamatul aulia dari dulu. Makanya di Sumatera Barat ada pengembang tarekat Samaniyah namanya Syekh Abdurrahman Kumango. Nama kecilnya Alam Basifat. Berguru kepada Syekh Ahmad Amin Ridwan Al-Madani ke Madinah juga. Tapi itu beberapa generasi di bawah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Sama, di sana diajarkan orang bersilat. Kalau sekarang sisa silat lidahnya. Untuk apa kita menyebutkan silsilah ini? Orang kalau tahu sejarahnya dia akan semangat menggali masa lalunya, bahwa dulu ada kebangkitan spiritual di negeri ini. Dulu ahli hadis dan mursyid tarekat satu paket. Sekarang ada yang ngaku ahli hadis, ahli sunnah, ya, manhaj sunnah, tapi membatalkan tarekat. Gimana tuh? Tamat Madinah juga sama dengan Syekh Abdul Samad Al
Bani, cuma saya bersahabat lebih lama, beliau lebih dari 15 tahun di sana, ya, di Mekah itu. Jadi beliau kalau dalam silsilah Syekh Yasin disebut Makki Madani. Jadi beliau lama di Mekah, lama di Madinah. Sampai-sampai dulu Sultan Palembang bangun rumah orang Palembang di Mekah Madinah. Maka di sana ada satu suku ditulis, suku orang Mekah, Al-Falimbani. Ada suku begitu. Tanya aja kalau nggak percaya ya. Ada suku Palembang disebutkan, dan mereka sudah menjadi turunan Arab, sudah ada yang jadi pejabat, ada yang jadi ulama, ada yang nggak jadi ulama juga banyak. Ya, ini biar panas nih ya. Biar kita sadar bahwa kita ini dulu sanad kita berkelas, silsilah ulama kita dulu berkelas dulu. Sekarang gimana? Ya harus berkelas lagi. Untunglah terjadi kebangkitan ketika redup Aswaja di tanah haram Mekah Madinah direbut oleh kelompok sebelah. Yaman Allah pilih. Itulah nubuat Nabi waktu beliau hidup. Apa kata beliau? Al-iman Yaman. Iman itu di Yaman. Al-hikmah Yamaniyah. Hikmah itu oleh orang yang membawa sifat ke Yaman. Sifat Yamaniyah, baik dia zuriat orang Yaman, zuriat habaib dari Yaman, ataupun dia santri dari Yaman. Maka kita beruntung masih ada di sini murid-murid ulama Yaman, murid dari muridnya ulama Yaman. Itulah yang disebut al-hikmah Yamaniyah. Dan sekarang ajaibnya negeri ini Allah pilih sebagai tempat hijrahnya orang Yaman terbanyak, terutama ulama-ulama zuriat-zuriat dari Hadramaut ya, Hadarin, Tarim dan sekitarnya. Dan ini beruntungnya negeri kita. Hadirin hadirat dimulakan Allah. Lalu kita mau mulai dari mana untuk membuka jalan rohani? Kita buka dikit aja ya, gak mungkin buka banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala pertama menurunkan ayat itu surat apa? Masih ingat? Apa? Kok jadi nggak pede gitu? Takut ditanya sanad ya? Nggak bakal ditanya antum sanad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya biasa kalau mau ceramah nggak mau tahu temanya apa, karena kalau saya siapin kepala saya yang pusing. Biar rohani saja yang bergerak. Ini saya baru tahu jadwal yang pagi ini, siang ini. Yang depan saya nggak mau pikirin, karena kalau pikirin pakai ro'yu, ngomongnya pakai rasio akal. Kalau pakai rasio akal kepala kita mau pecah jadwal sepadat itu. Antum seksa aneh. Tapi kalau pakai rohani, insya Allah jalannya akan terbuka. Ini pun ayatnya baru ingat pas megang mic. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini jalur pintu rohani menuju Allah paling ringan, paling gampang, karena ngajinya cuma 1,5 jam. Iqra, apa arti iqra? Baca, itu mah terjemahan. Maknanya apa? Apa arti kata qara'a? Berjanji, oh jauh amat. Apa artinya? Qara'a, qara'na artinya jama'na. Ya, maka iqra berarti ijma. Ini makna rohani ya. Kalau makna zahir utlu, bacalah. Tapi kalau secara rohani artinya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kumpulkanlah fokus dirimu, kumpulkanlah anasir-anasir jiwamu, anasir-anasir tubuhmu, lalu bacalah nama yang menciptakan semua anasir-anasir itu. Berapa unsur di tubuh kita? Yang paling keren itu tanah. Ya, apa kata iblis? Iblis kan gengsi. Khalaqtahu min tin. Ya Rabb, manggil Allah juga dia.
Itu si Adam diciptakan dari tanah. Jadi karena tanah inilah kita kemudian sampai sekarang bermusuhan nama iblis. Ya. Jadi urusan tanah ini bikin sengketa emang ya. Lalu Allah mengatakan ya dalam surat Sad, inni khaliqun basharan min tin. Sungguh aku ciptakan manusia dari tin, tanah. Maka pintu menuju Allah satu bab, namanya mengenal anasir tanah. Kenal tanah dalam diri ini, maka kita kenal namanya Khaliq. Jadi kenal asal penciptaan, maka kenal sang pencipta. Ini yang disebut tauhid khalqiyah. Apa namanya? Tauhid penciptaan. Tanah di luar gedung ini bisa numbuhin tumbuhan nggak? Dia numbuhin? Enggak, mesti ada petani toh. Ditumbuhin nggak? Jadi tanah itu kalau dia terhampar di muka bumi, rumput, tumbuhan bisa tumbuh. Kalau sudah diolah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tubuh ini, maka masih ada yang tumbuh di badan kita. Pohonnya, rumputnya bernama rambut. Ya. Ini nih apa nih namanya? Cabangnya ya. Ini batangnya, disebut batang tubuh. Seperti pisang kalau sudah sampai kepada tinggi tertentu, dia tidak bertambah lagi. Sama. Tubuh ini kalau sudah sampai pada puncaknya, dia tidak tambah lagi. Tubuh kita seperti itu. Saya mau tanya, apakah kita yang menumbuhkan satu rambut itu? Bukan. Terus siapa yang numbuhin? Rambutnya udah ngitung belum berapa? Jangan-jangan kita nggak kenal sama jenggot kita sendiri. Ini lagi rame jenggot nih Pak. Ya. Aneh dituduh menghujat Nabi. Aneh dituduh menghina Rasulullah. Betapa mereka suka sekali memfitnah kita. Ya, mana mungkin seorang Ar-Razi yang belajar hadis lebih dari 15 tahun kemudian menghujat sunnah Nabi? Gak mungkin. Berarti dia sedang memainkan kalam-kalamnya untuk memfitnah kita. Ya, orang-orang itu biasa. Ya, gak usah disebut. Ya, paham ya? Coba jenggot bisa numbuhin? Gak bisa ya? Kuku tumbuh gak? Gigi tumbuh nggak? Coba kalau gigi kita tumbuh tiap pekan, Pak. Mau Jumatan, ya, Ustadz Subeki lama di kamar, ngapain? Motong gigi, kan repot. Ya, untung gigi kita nggak tambah. Yang nambah cuma, coba lihat, ini nambah nggak dia? Kok yang ini nambah? Deket kan? Ini yang jauh daripada rambut. Tumbuh terus. Jujur Pak, saya nggak suka dengan kumis saya itu, karena lu bekas jerawat. Jadi kalau tumbuh dia jarang-jarang. Kalau jenggot saya suka kalau dia tumbuh. Tapi kalau di sini tuh repot kalau tumbuh, jarang-jarang gitu ya, kayak itu rambutan nggak jelas. Saya tidak sanggup menahan satu rambut tumbuh. Dan saya bilang, kumis, kamu jangan tumbuh dong. Nggak mau dia ngikut saya Pak. Karena saya bukan Robnya. Robnya adalah Allah. Dengan apa Allah menghubungkan penciptaan dari dirinya kepada penciptaan itu? Dengan kalamnya, kun. Di dalam kun itu ada kudrah Allah, kekuasaan Allah, ada iradah Allah. Kudrah iradah itu kalau disimpulkan jadilah rukun iman yang keenam bernama takdir. Bisa diulang? Dengan apa cara Allah mewujudkan kita? Ya, Allah berkalam apa? Kun. Apa arti kun? Bukan dukun. Dukun itu karena dulu sering baca kun ya. Cocokologi. Serius Pak, emang dulu dukun-dukun itu kalau dia baca apa-apa belakangnya kun fayakun. Bi barakati la ilaha illallah.
Serius, dulu dukun itu bacanya begitu, maka orang dengarnya kun. Nah, ini sejarahnya antum nggak tahu, karena sejarahnya nggak ditulis. Maka dulu dukun itu positif, dukun beranak, positif nggak? Jangan-jangan Pak Kiai kita produk dari itu, ya benar Pak Kiai, nggak musyrik kan Pak Kiai? Kalau ya ini produk musyrik. Cuma karena kita sudah dijajah oleh Belanda kemudian menjajah cara berpikir orang-orang ahli pengobatan tradisional, dituduh klinik, padahal mereka dulu pakai doa ruqyah. Mereka sekarang datang lagi dengan gaya ruqyah baru, dituduhlah para kiai yang berbisik-bisik dalam berdoa syirik. Itu suuzon atau syirik beneran? Dia nggak dengar Pak Kiai baca apa, dia bilang kiai ini pasti syirik. Tuh, suuzon. Jadi manhaj mereka itu namanya manhaj suuzon. Itu yang ngasih nama orang Palembang, guru saya, Said Agil Munawar. Beliau bilang itu mereka tuh Ar-Razi, manhajnya namanya manhaj suuzon. Jadi itu bukan aneh yang ngasih ya. Kalau protes ke beliau aja deh. Pasti sering pulang ke Palembang nggak beliau? Ya, beliau mengumpulkan kembali sanadnya ulama Palembang. Ada banyak puluhan nama beliau ya. Sayang orang Palembang nggak ngambil sanad ke beliau ya. Taib. Jadi apa kalam Allah? Kun. Di dalam kun itu Allah memasukkan kudrah iradahnya. Ya. Disitulah yang disebut dalam hadis Nabi, ketika sudah cukup umurnya, fayu'mar bi'arba'i kalimat, ketika ruh ditiup lalu diperintahkan 4 ketentuan. Itu semua turunan dari kudrat dan iradat ya. Kudrat itu takdir yang saklek, berubah dikit jadi iradah nih. Jadi bisakah kudrat takdir dirubah? Bisa, coba geser dikit doang, namanya iradah. Ya suka-suka Allah kan. Kita misalnya nih ada orang seharusnya kena COVID udah mati, berkumpullah hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah berdoa, Allah geser dikit dengan iradahnya. Kan iradahnya pakai kun juga. Idza arada syai'an fayaqul lahu kun fayakun. Dan kun itu bisa direvisi oleh Allah, suka-suka Allah. Dia yang punya iradah, dia yang punya kun. Ya. Dengan kudrah iradah itulah kita bertemu siang hari ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Al-Qadir ya, Al-Muqtadir, menemukan kita sesama dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itulah kenapa sholat tidak sah kalau nggak baca Al-Fatihah, karena di situ ada tanda syukur. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil, apa maknanya? Terjemah dulu deh. Alhamdulillah apa terjemahannya? Segala puji, itu udah biasa. Apa makna Alhamdulillah? Terima kasih wahai Rabb. Apa ti Rabb? Yang tadi ngomong kun, nama lainnya Khaliq. Jadi Rabb itu artinya apa? Khaliq. Jadi boleh diterjemahkan segala puji, terima kasih ya Allah yang menciptakan alamku. Rabbil alamin. Alamin, alam, mahwal alam, kullu ma siwallah. Alam itu segala sesuatu selain Allah. Tubuh kita bukan Allah kan? Benar. Jadi kalau baca Alhamdulillah jangan dibayangkan alam di luar, alam di sini yang dibayangkan. Baru dia bisa bergetar, Pak. Berarti di tubuh kita, di satu tetes darah ini ada cahaya rububiyah Allah. Makanya membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang. Faka'annama qatalan nas jami'ah. Seakan-akan membunuh semua orang. Gimana? Udah ketemu belum Allahnya? Seharusnya sudah ketemu, tapi namanya. Ketemu apa? Ketemu namanya. Apa namanya dalam diri kita? Rabb. Ya. Tadi tumbuh. Menumbuhkan apa bahasa Arabnya? Menghidupkan deh. Menghidupkan apa?
muhyi. Setiap detik ada sel yang mati, mumit. Maka di tubuh ini Allah sibuk sekali mematikan sel, menumbuhkan sel, mematikan sel. Jadi setiap hari ini di tubuh ada kematian dan kehidupan. Jadi tubuh ini adalah namanya. Apa namanya? Al-Muhyi, Al-Mumit. Makanya habis sholat dianjurkan baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, miliknya lah semua kekuasaan, termasuk kekuasaan terhadap diri sendiri. Walahul hamdu, baginya lah tanda terima kasih, pujian-pujian. Apalagi yuhyi wa yumit, yang menghidupkan satu sel di tubuhku, yang menumbuhkan satu rambut di tubuhku, yang mengalirkan satu tetes darah di dalam badanku. Paham? Jadi kalau baca ini jangan ngayal. Baca itu tuh merem matanya, dipandang diri kita, diingat-ingat semuanya. Itu yang bisa bikin bergetar. Kita ini ada orang berbuat baik, maka kita kirim hadiah terus, kirim hadiah terus. Kalau dia lawan jenis, setelah sekian lama kita ketemu, jika umurnya masih memungkinkan, kita akan jatuh cinta kepadanya. Jika dia sesama jenis, kita akan menjadikan dia saudara kita. Kalau umurnya tua, kita anggap dia orang tua kita. Jika dia lebih kecil, kita anggap dia adik atau anak kita. Jika dia bukan saudara, bukan makhluk, bukan kawan, siapakah dia? Dialah pencipta kita. Maka kalau kita nih dapat kiriman terus, diurusin terus. Saya cuma diurusin koper sama kawan, senangnya bukan main, Pak. Dikawal oleh Pak Polisi, senangnya bukan main, maka kita hormat kepada mereka. Itu baru dikawal sejenak. Ini kita dikawal setiap saat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau ketemu dia, antum tersujud kepadanya, tersungkur kepadanya, gak akan kuat menahan. Kalau dia seorang yang kita kenal, engkau. Jika dia seorang kekasih, kita peluk dia. Jika dia anak, kita akan pegang dia erat-erat, kamu anak aku. Itulah kenapa alhamdulillahi rabbil alamin, afdalud doa, doa yang paling gagah, doa yang paling tinggi. Nabi kan mengatakan, antara hamba dan Allah terdekatnya kapan? Saat sujud. Sujud itu adalah makna alhamdulillah. Alhamdulillah, coba dibuka, alif lamnya buka, hamdun. Siapakah yang paling terpuji di alam semesta? Itulah yang bernama Muhammad. Jadi alhamdulillah itu terpancar pada diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makna lain dari alhamdulillah, yang paling bisa, yang paling sanggup berterima kasih kepada Allah, yang paling sanggup sempurna sujudnya kepada Rabbul Alamin, hanyalah yang bernama Muhammad. Itulah alhamdulillah. Maka untuk bisa mengenal Allah, jalur tol paling cepat adalah jalur al-Muhammadi, jalur orang yang paling terpuji, yang setiap hari dia memuji Allah. Dia tidak minta dipuji, dia nggak minta pahala. Adakah Nabi minta pahala? Nggak pernah. Nabi selalu minta apa yang pantas dilakukan hamba kepada Rabb-nya. Maka sebaik-baik yang diminta bukanlah pahala dan fasilitas. Makanya Bapak Saudara bukan Allah, kita ini ada yang usaha, ada yang bekerja, terus ngomong ini nggak sopan, berarti belum alhamdulillah. Saya udah doa Ustadz, udah usaha, kok belum sampai juga, batal alhamdulillah. Walaupun secara fikih nggak masalah, secara hakikat itu masalah. Berarti dia nggak sadar selama ini bahwa satu detik per detik dia diurus oleh Allah, dia diurus oleh Allah, dikawal oleh Allah. Ini kita nggak sadar selama ini. Terus dia punya angan-angan, kebetulan angan-angannya belum disesuaikan dengan waktunya. Lalu dia mengatakan, saya udah usaha kok belum dikasih juga, batal. Ya, ini yang dikatakan Nabi, kullu da'watin mustajabah malam ya'jal, semua permintaanmu pasti dijawab.
selama kamu tidak tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, ayyaqulal abdu da'autullah wa lam yujibli. Si hamba mengatakan, aku sudah doa, aku sudah usaha, tapi tidak kunjung Allah jawab. Itu doa tadinya sudah menyundul langit, jatuh lagi ke bawah. Dia harus memulai dari awal. Maka bertobatlah dari doa yang tidak hamdi, doa yang tidak muhammadi, doa yang tidak terpuji. Ya, jangan-jangan kita selama ini su'ul adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara makan Allah, inilah syarah lain daripada alhamdulillah, ya, yang jarang dikupas orang, kita kupas. Kenapa kita baca alhamdulillah? Orang kalau mengerti baca alhamdulillah ini, dia baca alhamdulillah waktu Fatihah pasti bergetar badannya, karena tubuhnya sedang ingin berterima kasih kepada yang menciptakan tubuhnya. Satu helai rambut tadi yang kita ceritakan itu merinding, disebut sang kekasih yang mengurusi dia selama ini. Jadi tubuh ini dia sedang menitipkan amanah ke dalam diri kita. Wahai sang diri sejati, bawalah kami mengenalkan kepada Rabbul Izzah, Rabbul Izzati. Maka mari Bapak saudara Allah, kenali Allah dengan cara alhamdulillah, berterima kasih setiap saat, setiap nafas. Jadikan nafas ini nafas alhamdulillah. Barulah benar kata Nabi, afdalud doa alhamdulillah. Doa paling tinggi adalah alhamdulillah. Kalau dia memuji Allah, dia nggak perlu doa, karena itulah doa paling tinggi. Itulah yang disebut doa bi ghairi talab, doa tanpa meminta. Orang inilah yang disebut-sebut di hadis, man syaghalani dzikri an mas'alati. Siapa yang sibuk-sibuk menyebutku, berterima kasih kepadaku, sehingga tidak sempat meminta kepadaku, aku akan cukupkan keperluannya seperti yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Semoga kita termasuk mereka, amin ya rabbal alamin. Untuk mereka, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillah. Suratul